Pengolahan pasca panen tanaman kakao. Kakao merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Amerika Selatan yang dibudidayakan pada daerah tropis. Kakao mulai diperkenalkan ke Indonesia oleh bangsa Spanyol di Minahasa. Indonesia merupakan negara produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Produksi kakao di Indonesia pernah menyentuh angka 838.000 ton pada tahun 2010. Namun kemudian menurun hingga 720.000 ton pada tahun 2013. Penurunan produksi kakao ini antara lain disebabkan oleh perubahan iklim, serangan hama dan penyakit seperti vascular stick defects, belum tuntasnya program peremajaan tanaman, serta pendampingan teknologi oleh penyuluhan yang belum sempurna. Aplikasi Incolum Inoka pada kelompok tani kakao di Indonesia terletak di beberapa pulau, yaitu Lombok Utara, Jember, Kendari, Lampung, Aceh, dan Sulawesi. Kakao Indonesia sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah dengan hasil kakao pasar dunia. Apabila proses fermentasi dilakukan dengan baik oleh petani, maka bukan tidak mungkin kakao Indonesia dapat memiliki cita rasa yang sepadan dengan kakao dari Ghana. Pemanenan tanaman kakao itu dipanen apabila sudah mencukupi umur dan perubahan warna pada tanaman. Berikut contoh tanaman kakao yang telah siap dipanen. Penanganan pasca panen sangat menentukan mutu hasil produksi biji kakao. Mutu biji kakao merupakan hal yang sangat penting dalam produksi kakao dan olahannya. Jika biji kakao bermutu rendah, produk olahannya akan buruk. Pengawasan mutu menjadi hal yang perlu diperhatikan, yakni adanya inspeksi dengan penerapan Good Material Manufacturing GMP. Setelah tahap pemanenan, tanaman kakao disortir kembali. Dipilih mana tanaman yang layak dan tidak layak. Misalkan ada tanaman yang pembusukan, cacat, atau yang terdapat hama pada tanaman. Setelah itu, tanaman kakao dikupas dari buah dan bijinya dipisahkan. Akan tetapi, di biji kakao juga terdapat ada biji yang busuk, seperti contoh berikut ini. Maka itu, pemilihan biji kakao harus disortir kembali. Setelah itu, biji kakao dimasukkan di dalam wadah untuk dilakukan fermentasi pengeringan pada kakao yang ingin diendapkan. Perlunya fermentasi untuk memudahkan melepas zat lendir dari permukaan biji kulit. Fermentasi juga dilakukan selama 8 hari. Pengolahan biji kakao pasca panen seperti fermentasi yang dilakukan tidak hanya menentukan pembentukan senyawa, aroma, dan penyedap, tetapi juga berperan dalam pembentukan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Pada fermentasi dilakukan perendaman dan pencucian untuk menghentikan proses fermentasi dan perbaikan kenampakan biji. Setelah tahap berikut dilakukan dengan penggeringan, penjemuran, menggunakan mesin atau kombinasi. Setelah dilakukan pengeringan menggunakan sinar matahari maupun mesin, didapatkan hasil biji kakao yang telah kering. Penentuan kadar air biji kakao merupakan salah satu tolak ukur dari proses pengeringan agar diperoleh mutu hasil yang baik. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 2008, kadar air untuk biji kakao kering adalah 6-7,5%. Kadar air tidak hanya dipengaruhi oleh proses fermentasi, tetapi juga dalam proses pengeringan, di mana pengeringan yang baik dan maksimal akan menghasilkan biji kering dengan kadar air kurang dari 7,5%, dengan pengeringan yang berlebihan dapat menghasilkan biji kakao dengan kadar air yang jauh di bawah 7%. Hal ini dapat menyebabkan biji kakao yang dihasilkan akan kehilangan berat dari bahannya. Umumnya setelah fermentasi, biji kakao dikeringkan hingga mencapai kadar maksimal 6-8%. Setelah pengeringan dilakukan pengolahan, yaitu biji kakao sebagai bahan baku untuk proses pembuatan coklat. Terdapat limbah, di mana limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dan juga biogas.
Selanjutnya dilakukan penerapan bioteknologi, yaitu menggunakan fermentasi dengan bahan bantuan dari inoka, di mana inoka sendiri merupakan bahan yang digunakan dalam proses bioteknologi. Setelah dilakukan proses fermentasi dengan bantuan inoka dalam proses bioteknologi, didapatkan hasil pengeringan dari biji kakao yang memiliki kualitas serta mutu yang baik. Hal ini dapat mendukung sektor pertanian penduduk lokal dengan mutu yang baik daripada biji kakao, sehingga petani dapat menjual biji kakao kepada pabrik-pabrik industri dalam pembuatan coklat dengan mutu yang baik dan sesuai standar yang telah ditentukan. Hasil yang didapat dari proses fermentasi dengan menggunakan inoka dilanjutkan dengan proses pengolahan coklat tersebut menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi, di mana terdapat beberapa contoh dari pengolahan produk biji kakao. Diperlukan berbagai upaya peningkatan daya saing biji kakao dengan penggunaan berbagai teknologi dalam peningkatan mutu untuk bisa berdaya saing tinggi.